Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini kembali lagi dengan debat panas ya, M Kodari dengan Adian Apitupulu, dan kali ini diikuti dengan kader PSI Ceril Tanjil ya. Di sini Adian seperti biasa meremehkan Kaisang. Kali ini meremehkan Kaisang ya. Tidak terima karena Kaisang diusung Golkar dan diusung Gerindra seperti kader-kader partai-partai lain ya. Karena kita tahu Kaisang dilirik banyak partai ya kan, karena elektabilitasnya tinggi di Jateng. Tapi kayaknya Aidan tidak terima karena menurut Aidan kader-kader partai tersebut banyak yang bagus-bagus, jadi ngapain mengusung Kaisang katanya ya kan. Nah, ini tanda-tanda takut kalah sebenarnya sih ya, menurut saya ya kan. Dan langsung ditampar dengan tanggapan M Kodari dan Ceril juga yang bilang itu pertanyaan bodoh sih menurut saya katanya. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Hormati 33 kursi yang kita miliki. Bagaimana mungkin kemudian 33 kursi ini harus mengalah untuk 2 kursi? Di mana-mana kalau misalnya kita pakai logika umum ya, yang 2 lah yang bergabung pada yang 33. Yang 2 lah yang bergabung pada yang 17. 17 lah yang kemudian menentukan siapa gubernurnya. Kalau kemudian yang 2 yang mengatur, sepertinya ada kekuatan lain di luar daripada angka-angka. Tapi yang 2 ini yang surveinya lagi tinggi Bang Adian. Bukan. Survei satu sisi. Oke. Tapi kan kita berhitung tentang begini, Pak. Kalau dia cuma punya 2 kursi, oke. Bagaimana dia mengatur anggaran dan kebijakan-kebijakan lain di parlemen? Kenapa parlemennya ada 17, ada 20, ada 33, gitu loh. Kenapa kemudian kita berharap yang punya kursi banyak itu lah yang kemudian jadi pemimpin nomor satunya, agar keseimbangan di parlemennya berjalan. Kalau kemudian cuma menginginkan pokoknya mau 2 saya gubernur, mau 1 saya gubernur, segala macam, berpikir dong bagaimana pengelolaan parlemennya. Itu kan penting juga kan, tidak cuma eksekutif toh. Eksekutif ini hanya bisa berjalan kalau ada legislatifnya. Nah, dia harus kemudian bernegosiasi dengan sekian banyak orang. Nah, menurut saya itu menyulitkan proses berjalannya pemerintahan daerah saat itu. Oke, berarti kalau sebagai Ketua Bapilu Pilkada PDI Perjuangan, Bang Adian ingin mengatakan untuk Jawa Tengah PSI tidak akan dipertimbangkan, Kaisang tidak akan dipertimbangkan. Kita percaya pada kemampuan kader kita. Kita melakukan kaderisasi, kita melakukan pendidikan politik, kita menempa kader kita sebaik-baiknya. Baik. Kita percaya kader kita punya kemampuan lebih baik daripada Kaisang. Oke. Kalau tidak percaya, ngapain kita kaderisasi partai? Golkar juga pasti punya kader yang lebih baik dari Kaisang. Makanya dia bisa menang 17 kursi. PKB juga pasti punya kader yang lebih baik dari Kaisang. Makanya dia menang 20 kursi. Kalau kemudian kita tidak percaya pada kemampuan kader kita, ngapain kita bangun partai politik? Banyak yang melirik Kaisang, tapi juga banyak yang memandang Kaisang sebelah mata. Silakan dijawab Mbak Ceril, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Bentar ya Mbak Lulu ya. Iya, Kita lanjutkan lagi kontroversi pemirsa. Itu. Mbak Ceril, jadi pertanyaan saya tadi sebelum jeda. Banyak yang sudah melirik Kaisang untuk dicalonkan di Pilkada, baik itu Jawa Tengah maupun Jakarta. Tapi banyak juga yang merasa Kaisang ini, apalagi di Jawa Tengah kursinya hanya 2. Ya belum cocok lah untuk maju. Saya rasa gini, kalau sampai Kaisang maju berarti sudah ada yang usung. Dan kita butuh 24 kursi kan. Berarti ada partai yang mengusung. Kalau enggak ya kita nggak mungkin maju kan. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang sangat agak bodoh ya untuk seorang yang sudah biasa berpolitik. Karena kita tahu lah kalau orang maju pasti ada yang usung. Begitu. Jadi ya dengan segala hormat ya, itu pertanyaan yang saya juga bingung mau jawabnya gimana ya. Udah pasti ada yang usung dong, berarti kan cukup kursi. Dan berarti memang ada potensi yang mau mengusung pasti melihat potensi. Pertanyaan saya sebetulnya, Kaisang kan ada yang melirik, tapi ada juga yang memandang Kaisang sebelah mata. Iya, jadi bahkan ada yang tegang katanya kalau Kaisang mau maju kan. Jadi saya rasa bener, Bang Andi yang tegang. Menurut saya gini, menurut saya ini biasa saja, ini kan demokrasi ya. Kita tegang ketika kemudian aturan-aturan berubah hanya untuk kepentingan orang per orang. Itu loh. Jadi gini, kalau kita bicara pemenangan, variabelnya itu kan ada 2, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalau kita bicara pemenangan di era pemilihan langsung, kata kunci pertama yang biasanya diperhatikan itu adalah elektabilitas. Jangankan yang punya 2 kursi saja, yang nggak punya kursi pun bisa didukung karena dia punya elektabilitas. Misalnya waktu Ridwan Kamil belum jadi
anggota Golkar. Banyak yang dukung. Karena apa? Karena dia punya elektabilitas, dan contoh seperti itu banyak di daerah-daerah tidak yang punya lain. kursi. Ya, bahkan sebetulnya alam pikiran yang menggunakan jumlah kursi sebagai indikator bagi calon gubernur dan wakil gubernur atau bahkan capres-cawapres itu sebetulnya salah. Misalnya pernah nih tahun 2009. Bagaimana dibilang salah aturan undang-undangnya? Sebentar. Gini, saya belum selesai. Bukan, tadi belum gua- selesai. tadi Belum juga selesai, gua belum- belum selesai. tadi gua juga belum selesai. Belum selesai. Saya tadi belum selesai, sudah lu Giliran potong. Anda. Saya giliran tadi Anda, disuruh gini, bicara, penjelasan saya belum selesai. bicara, kamu potong. Moderatornya di sini. Iya dong. Moderatornya di sini. Nah, sekarang saya bilang, Moderatornya ini tidak bagaimana melarang saya untuk mungkin melanjutkan. tidak alat Gini loh, hukum, kalau bicara undang-undang Pilpres tahun 2009, mengatur antara ada Golkar 20% dengan yang Hanura, kemudian boleh elektabilitas mencalonkan. Wiranto Kalau lebih tidak tinggi sampai daripada 20% tidak bisa Yusuf Kala. mencalonkan. Karena Itu alat jadi hukumnya presiden. undang-undang jelas Akhirnya gitu loh. kalah. Kenapa Elektabilitas dibilang Wiranto lebih tinggi. Kenapa dibilang tidak boleh? Poinnya tidak perlu Kalau kursi. begitu rubah lagi undang-undangnya. Oke. Jadi kalau menggunakan Nggak bisa kursi dong. partai sebagai indikator itu salah. Kursi Dan bukan itu indikator. adalah tanda-tanda kekalahan. Kursi bukan indikator, Bang Adian. Sekarang giliran Anda bicara. Begini loh, sudah jelas undang-undang dan peraturan mengatur bahwa untuk bisa mencalonkan itu harus memiliki 20% kursi DPR atau 25% suara yang memiliki kursi di DPR. Itu artinya ada pengaruhnya jumlah kursi dan pengusungan itu. Bahwa yang dia maksud itu berbeda. Orang mau ngasih, lu punya uang 10, lu mau ngasih sama yang punya uang 2, Oke. itu urusan lain. Oke. Tapi bahwa undang-undang mengatur demikian. Baik. Kalau kamu tidak puas, rubah lagi undang-undangnya. Kamu kan sudah biasa merubah Bang undang-undang. Adian bicara syarat pencalonan ya. Iya. Kalau Bang Kodari bicara Betul. soal pemenangan itu tidak Pemenangan, ditentukan oleh kursi. betul. Oke. Kemenangan itu tidak semata-mata soal elektabilitas. Nah, Di dalam ini baru itu, tanggapannya. jumlah kursi Oke. itu Bentar menjadi dong. relatif. Oke. Di dalamnya juga ada mesin partai, tapi di dalamnya juga ada program, ada gagasan. gagasan dan sebagainya. Pasti. Gitu. Nah, Sudah pasti. sebentar dulu dong. Sudah pasti. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai elektabilitas orang bisa tinggi ketika gagasannya belum didengar orang? Ketika idenya kita tidak tahu. Lalu dari mana elektabilitas itu? Tapi sudahlah. Ada metodologi survei, kita percayai saja. Oke. Begitu loh. Oke. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa bagaimanapun juga kami PDI Perjuangan akan menghargai pilihan rakyat yang mempercayai kami 33 kursi di Jawa Tengah. Baik. Oke. Dengan demikian, kemudian kita akan lebih mempercayai kemampuan kader kita. Kami partai politik, kami lakukan kaderisasi, kami lakukan penempaan, kami melakukan pengujian, kami berproses segala macam. Lalu ngapain kaderisasi partai ketika kita harus tidak percaya pada kemampuan Oke. kader kita sendiri gitu. Baik, oke, cukup ya kita bahas poin ini. Rasanya sepertinya sudah clear Iya, sebetulnya. udah. Biar maju pembahasannya. Belum. Mas Kodari, saya ingin tanya begini deh. Sekarang di Jawa Tengah kita tahu itu adalah kandangnya Banteng. Iya, Oke. iya. Tapi di Jawa Tengah kita juga kenal ada Jokowi's Effect yang Iya, begitu besar. betul. Sekarang per hari ini, politik hari ini, Jokowi's Effect versus Banteng's Effect itu Iya, akan iya. lebih mana yang berdampak lebih besar di Jawa Tengah? Iya, per hari ini kalau kita lihat hasil survei, Jokowi efek lebih kuat. Kenapa? Yang asosiasinya dengan Pak Jokowi surveinya lebih tinggi daripada kader dari Partai Banteng gitu. Tetapi ini kan masih posisi pada hari ini. Nanti akan ada pertarungan. Kalau kita menggunakan referensi di masa lalu walaupun tidak persis, tetapi bisa diperbandingkan, ternyata Jokowi efek lebih kuat. Karena apa? Karena 02 Prabowo dan Gibran menang dibandingkan dengan calonnya dari Partai PD Perjuangan. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian ya? Ya, debat panas sekali ya antara M. Kodari dan Adiana TV 10. Wah, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.